Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Safri Arifuddin Maser dalam kanal Residency Institute. Pada episode kali ini saya akan mengulas satu buah buku yang ditulis oleh Ross Tapsell yang berjudul Kuasa Media di Indonesia. Buku ini terbit tahun 2018. Nah, pemilu presiden di tahun 2024 itu masih lama. Tapi konstelasi dan konsolidasi menuju ke sana itu sudah dimulai sejak dini. Begitu pula bagi para oligark media yang kembali turun gelanggang yang menunjukkan dukungannya secara tersirat melalui kanal-kanal medianya. Lihatlah misalnya bagaimana TV One dan Metro TV sebagai media berita yang besar misalnya, itu sudah menampilkan sosok-sosok yang akan menjadi kandidat presiden dalam bentuk pemberitaan yang beragam untuk mengangkat elektabilitas kandidat dan untuk memetakannya. Yang terbaru Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh selaku juga ketua partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu sudah mendeklarasikan calon presiden untuk 2024 mendatang, yaitu Anies Baswedan. Nah, hal ini tentu tidak lepas dari peran kuasa media yang dimiliki oleh Surya Paloh itu sendiri. Nah, media itu sangat berperan besar meskipun tidak sepenuhnya terhadap politik. Namun para konglomerat media ini punya peran penting yang tidak dimiliki politisi biasa, yakni kendali massa. Sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya Noam Chomsky yang berjudul Politik Kuasa Media. Nah, terlebih lagi dengan penetrasi konglomerat media ini dalam media digital membuat kuasanya semakin besar. Nah, Ross Tapsell, seorang dosen ahli kajian Indonesia dari Australian National University, itu menguraikan penelitiannya perihal para oligark media yang dikerjakannya selama 7 tahun dalam bukunya yang berjudul Kuasa Media di Indonesia. Jadi buku ini dikerjakan dengan riset yang dalam dan juga panjang. Ross Tapsell memulai pembahasan dalam bukunya dengan menyampaikan bahwa media itu bukan sekedar tempat berisi informasi dan berita, melainkan media ini mengikuti pendapat Marshall McLuhan, seorang ilmuwan komunikasi, mengungkapkan bahwa pesan media itu tidak bertumpu pada apa yang disampaikan, melainkan media itu adalah pesan itu sendiri. Setiap media itu memiliki pesan dan membentuk bagaimana pesan itu disampaikan. Di Indonesia sendiri misalnya, media itu selalu menjadi faktor penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Misalnya di masa prakemerdekaan, media koran cetak menjadi medium yang digunakan kaum pergerakan awal untuk memberikan informasi alternatif selain dari informasi-informasi koran Hindia Belanda, yang akhirnya memantik kesadaran kaum terdidik akan pentingnya kemerdekaan. Salah satunya media Medan Priai sebagai koran pribumi pertama berbahasa Melayu yang dibentuk oleh Tirto Adi Suryo, yang juga dianggap sebagai tokoh yang diceritakan dalam novel Pramudia Anantatur yang berjudul Tetralogi Pulau Buru. Nah, Tirto Adi Suryo ini yang kisah hidup perjuangannya menginspirasi Pramudiatur menulis Tetralogi Pulau Buru. Di Indonesia, koran cetak itu membawa pesan perlawanan. Menurut McLuhan, pesan koran cetak adalah bangsa. Sementara Ben Anderson berpendapat bahwa pesan yang dibawa koran cetak adalah pembayangan terhadap komunitas berdaulat yang secara substansial memiliki maksud yang sama. Jadi pesan media cetak itu adalah bangsa. Di masa Orde Lama, media selanjutnya adalah radio. Radio mempercepat tersebarnya kabar yang terjadi di ibu kota. Pidato agitatif milik Soekarno terdistribusi melalui radio. Soekarno seakan berjodoh dengan medium ini sebab radio yang menyebarkan informasinya secara lisan dimanfaatkan betul oleh Soekarno sebagai orator ulung. Bahkan di Indonesia ketika itu dijuluki Republik Mikrofon karena Soekarno. Di masa itu, Soekarno membuat Radio Republik Indonesia sebagai corong informasi untuk menjangkau seluas-luasnya rakyat Indonesia, untuk menyampaikan tentang sebuah bangsa baru dengan prinsip-prinsipnya. Nah, media radio membawa pesan komunikasi massa yang dianggap sebagai pendukung rezim diktator. Sebab Soekarno pernah memberedel koran cetak yang menandakan kediktatorannya di tahun 50-an. Sementara radio tidak. Media selanjutnya yang membawa pesan adalah televisi yang melekat dengan era Orde Baru, yang mana melalui TVRI atau Televisi Republik Indonesia, Soeharto menjadikan televisi sebagai media propaganda untuk melanggengkan kekuasaannya, menjadikan televisi pemerintah
menampilkan segala bentuk pembangunan dan keberhasilan pemerintah selama 32 tahun. Pesan yang dibawa era ini adalah kebebasan. Sayangnya, konglomerat juga ikut melakukan penetrasi dengan media baru ini, sehingga bagi mereka, hal ini makin memperkuat kekuasaannya alih-alih melemahkannya. Jadi dari perjalanan media di Indonesia itu memiliki pesannya masing-masing. Nah, para oligark media adalah mereka segelintir orang yang memiliki kekuasaan besar terhadap media yang ada di Indonesia. Atau sederhananya, oligark media ini adalah pemilik media-media besar. Untuk memetakan konglomerat media di Indonesia dan pengaruhnya, maka lihatlah siapa pemiliknya dan preferensi politiknya. Di Indonesia, menurut Rostapsel, setidaknya ada 8 konglomerat media. Yang pertama, Chairul Tanjung, pemilik perusahaan induk City Corp dengan anak perusahaannya Trans Corp yang memiliki Trans TV, Trans 7, dan CNN TV sebagai televisi berita sekaligus CNN dan Detik sebagai media daringnya. Chairul Tanjung kendati pun menganggap diri murni sebagai pengusaha, tetapi menurut penelusuran Tapsel, ia memiliki kedekatan khusus dengan SBY, sehingga pola pemberitaan media di bawah Chairul Tanjung ini tidak pernah menyerang pemerintah selama periode SBY menjadi presiden. Yang kedua, Haritanu Sudibyo, pendiri sekaligus ketua Partai Perindo. Haritanu ini pemilik Global Mediacom dengan anak perusahaan media MNC sekaligus nama televisinya serta RCTI dan Global TV. Dia juga pemilik dari koran Sindo, media daring Okeson dan Sindo News. Haritanu Sudibyo ini juga memiliki stasiun Radio Trijaya FM, ARH Global dan Radio Dandut. Namanya cepat dikenal meskipun Perindo menjadi tayangan utama di televisi. Namanya cepat dikenal meskipun orang baru dalam kancah politik Indonesia karena pengaruh yang dimilikinya. Bayangkan kalau orang besar tanpa media, pasti ketenarannya tidak akan semudah para pemilik media ini. Bayangkan Mars Perindo itu menjadi tayangan utama di televisinya. Jadi orang lebih hafal Mars Perindo daripada Indonesia Raya kayaknya sekarang ini ya. Pada pemilu 2019, Haritanu tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk menunjukkan keberpihakan politisinya. Yang ketiga, itu Edi Sariatmaja, pemilik MTEK dengan anak perusahaan medianya SCMA Group yang merupakan pemilik SCTP, Indosiar, dan O-Channel. Media daringnya itu Liputan 6, Radio El Sinta. MTEK juga ini yang akan mendapat hak siar untuk Piala Dunia tahun ini di akhir tahun nanti. Yang keempat, James Riyadi. Ini sudah tidak asing di telinga kita. Pemilik Lipo dengan anak perusahaan media Berita Satu sekaligus nama televisinya dan media daringnya. James Riyadi juga pemilik surat kabar Suara Pembaruan. Kemudian yang kelima, Jacob Utama, pemilik Kompas Gramedia, sang penguasa industri buku dengan penerbit sayapnya Gramedia. Anak perusahaannya Kompas Group membawahi perusahaan penerbitan Kompas. Pemilik kanal televisi Kompas TV dan koran Kompas dan pemilik media daring Tribun News. Monopoli penerbit Gramedia misalnya menjadi salah satu bukti dari kuasa Jacob Utama ini. Kemudian yang keenam, Abu Rizal Bakri, seorang politisi senior Golkar, pemilik Bakri Group dengan anak perusahaan media Visi Media Asia, adalah pemilik stasiun televisi TV One dan Antv dan media daringnya Viva. Abu Rizal Bakri juga terkenal dari kasus Kumpur Lapindo yang sampai sekarang ini belum dapat diselesaikan oleh negara. Bahkan negara berkali-kali membantu Abu Rizal Bakri untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan oleh beliau. Nah, pada pemilu 2019, televisinya TV One membuat bingung masyarakat karena menunjukkan hasil perolehan suara yang berbeda dengan lembaga survei yang menampilkan hasil quick count atau hitungan cepat. Kemudian yang ketujuh, Dahlan Iskan, sang raja koran lokal. Dia dianggap sebagai faktor penting dalam proses pemenangan Jokowi pada periode kedua di detik-detik akhir sebelum pemilihan. Dahlan Iskan ini pemilik perusahaan Jawa Post Group dengan nama perusahaan media yang sama dan pemilik koran Jawa Post dengan koran lokal yang berafiliasi dengannya atas nama Fajar dan Radar. Jadi kalau Anda mendengar koran Fajar dan Radar itu pasti punyanya Jawa Post atau berafiliasi ke Jawa Post. Nah, Dahlan Iskan ini juga memiliki media daring jppn.co dan Radio Fajar Makassar. Yang kedelapan, Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, pemilik media grup dengan anak perusahaan media televisi Indonesia yang membawahi Metro TV. Ini bukan hal yang tabu lagi.
Koran Media Indonesia, dan juga media daring Metro TV News. Sebagai seorang politikus, Surya Paloh tidak bisa dijauhkan dari intrik politik, dan dengan kekuasaan medianya, Surya Paloh punya bargaining politik yang kuat. Lihatlah saat ini, di mana posisi seorang Surya Paloh. Dia bisa menjadi seorang decision maker di antara decision maker lain di Indonesia ini, khususnya dalam hal politik atau intrik-intrik politik. Nah, di era digital, banyak menganggap media oligark akan menemui titik nadir, bahwa media oligark ini akan mati dengan kehadiran media digital. Sebab era internet telah membawa peluang bagi masyarakat biasa untuk bisa membuat media dengan memanfaatkan platform media-media sosial yang besar seperti misalnya Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nyatanya, dari 8 oligark media yang disebutkan tadi sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala terdisrupsi oleh kehadiran media sosial. Sebab dengan kekuatan kapital atau kekuatan modal yang besar, mereka justru beradaptasi dengan arus digitalisasi dan ikut terjun untuk memanfaatkan media-media tersebut, yang menunjukkan semakin berkuasanya para oligark media ini. Pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan dengan keadaan seperti itu? Nah, jawabannya adalah media alternatif. Kuasa media yang terlalu besar oleh para oligark ini perlu mendapatkan lawan meskipun tidak sepadan, yakni warga sipil dengan media sosial sebagai media alternatifnya. Sudah berapa kali kita lihat bagaimana aparat kepolisian misalnya menindaklanjuti suatu persoalan karena terlebih dulu jadi top trending di Twitter. Atau bagaimana negara merespon suatu peristiwa setelah ada petisi yang tersebar di Facebook. Hal semacam itu kini menjadi kekuatan baru untuk menekan pemerintah agar menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka yang memiliki pengikut yang besar di media sosial bisa lebih punya pengaruh dari suara politikus. Para selebgram atau artis yang memiliki followers yang banyak itu lebih punya banyak pengaruh di orang banyak ketimbang para politikus ya. Hal ini membuktikan media sosial sebagai media alternatif. Di tahun 2019 misalnya, di saat terjadinya kebingungan massal dari hasil pemilu, warga sipil membuat kawalpemilu.org sebagai saluran yang menampilkan hasil pemilu menggunakan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia berbasis warga. Tahun 2020 saat pandemi melanda, warga membuat kawalcovid.co.id sebagai sumber informasi mengenai pandemi yang tidak menampilkannya secara statistik saja dengan ragam bahasa yang berganti-ganti seperti versi pemerintah yang membuat bingung warga dan cenderung menganggap remeh COVID-19 di awal kemunculannya. Melainkan dengan informasi yang lebih terbuka dan menggunakan perspektif yang jauh lebih humanis. Hal itu menunjukkan bahwa warga bisa punya pengaruh. Akhirnya, kita tidak bisa berharap banyak dari media oligark atau media partisan atau media yang pemiliknya politikus sebagai sumber utama informasi yang kita konsumsi. Karena ruang redaksi media kerap kalah dari kepentingan direksinya. Kedatipun revolusi media telah membawa kita pada era yang Tom Nichols sebut sebagai era matinya kepakaran, tetapi hal itu di satu sisi, sebab di saat yang sama ia juga merupakan era keterbukaan informasi yang menghendaki warga untuk memanfaatkan ruang digital tersebut sebagai people power dalam menyuarakan kepentingannya dan memperjuangkan perubahan di sisi yang lain. Sehingga di tengah berkuasanya media oligark ini, warga sipil wajib mengambil peran untuk merebut ruang-ruang informasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif tanpa dilatar belakangi kepentingan politik pragmatis, meskipun dominasi merebut atensi publik oleh media oligark jauh lebih besar. Sebab media sosial sebagai media alternatif menjadi satu-satunya harapan, dan harapan itu harus tetap dijaga nyala apinya. Terima kasih.